Shalom warga kerajaan, kembali kita bertemu. Dan selama 2 bulan yang lampau saya sudah arahkan kepada warga kerajaan untuk menyampaikan belajar firman Tuhan dari kitab Yakobus. Dan dalam Yakobus pasal pertama ayat kedua dikatakan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, all joy, ketika menghadapi apa? Pencobaan. Pencobaan dia bisa ujian. Ujian itu dari Tuhan untuk membuktikan keaslian. Ketika ada banyak goncangan begini, rumah-rumah yang tidak didirikan di atas batu karang pada runtuh, yang tidak berakar akan jebol, ya. Dan kalau pencobaan itu membuktikan bagaimana apa betul kita setia. Setia pada Tuhan, setia pada pasangan hidup kita. Aslinya kita akan kelihatan lewat beberapa bulan ini. Ini ujian, karena itu saya beri nama Corona Academy. Bukan pandemi, tapi akademi. Kita bisa merubah semua ini kan musim ya. Ketika musim gugur, kita mengalami bunga-bunga gugur. Kita mengalami yaitu banyak yang hilang dari hidup kita. Nah, aslinya kita kelihatan. Kita ini manusia jasmani atau manusia rohani. Kita ini adalah roh. Banyak orang anggap dirinya rohani. Tunggu dulu. Kalau orang rohani dia tidak akan khawatir ketika barang-barang hilang, penghasilan hilang. Karena sumbernya bukan daripada manusia, bukan daripada dunia, tapi dari Tuhan. Saya mengajarkan anggaplah kebahagiaan. Jadi ketika ada change, karena ini autumn ya, seringkali orang bilang musim gugur ya, fall. Itu akan terjadi perubahan. Pohon-pohon yang begitu indah pada berguguran semua dan kelihatan jelek. Mungkin kita kelihatan secara fisik seperti itu. Tetapi kita bisa merubah change menjadi chance. Tergantung kita dong, ya. Kita bisa merubah kesempitan jadi kesempatan. Anggap suatu kebahagiaan. Ada goalnya. Kalau orang tidak tahu goal, orang tidak tahu purpose, dia akan kacau. Dan tujuannya adalah supaya menjadi matang, menghasilkan buah yang matang. Banyak orang berkata, kita nggak ngapa-ngapain. Kita harus tahu, kita harus ke arah being, bukan doing. Banyak orang keliru. Saya tidak bisa kerja apa-apa. Sekarang Tuhan sedang membentuk kita, ya. Dan firman Allah berkata supaya apa? Utuh, tidak kekurangan suatu apapun, sempurna, lacking nothing. Seringkali kita berpikir lacking nothing itu hal-hal yang jasmani. Tetapi setiap daripada goal kita adalah seperti dikatakan Kristus, hendaklah engkau sempurna, hendaklah engkau matang, hendaklah engkau utuh sepenuhnya, sama seperti Bapakmu sempurna adanya. Karena itu mari kita tetap menganggap suatu kebahagiaan, sesuatu yang tidak menyenangkan, kita bisa yaitu tetap berbahagia. Ada orang berkata, ada orang cuma menanti badai berlalu, tetapi ada orang belajar menari di bawah hujan lebat. Saya ajak saudara dancing. Shalom, sebelum kita mulai kebaktian kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kesegaran yang baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, dengan penuh sukacita kami mau memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, sukacita kami Tuhan ketika kami Tuhan berada di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Biarlah dengan penuh sukacita, dengan penuh kegairahan, kita mau memuji nama Tuhan, amin. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan,
dan kini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena rohmu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tangan untuk memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena rohmu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena rohmu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tangan untuk memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena rohmu ada dalamku, Tuhan. Mari menari
Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu, Tuhan, meninggikan nama-Mu yang kudus. Engkau Allah yang layak, haleluya. Sungguh ku bangga Tuhan, punya Allah yang dahsyat. Betapa Engkau luar biasa dalam hidup kami. Haleluya Yesus, Engkau yang selalu membuat kami bergairah akan Engkau. Haleluya Tuhan, hanya dekat Allahku ku aman. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama
dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar isi hati Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, pada pagi hari ini kembali kami menghadap kepada Engkau untuk kami akan memulai ibadah online pada pagi hari ini. Engkau urapi hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu. Engkau urapi kami semua yang mendengar isi hati-Mu, Tuhan. Apa yang Kau sudah taruh di dalam hati hamba, di dalam roh hamba, untuk hamba sampaikan, hamba siap, Tuhan. Terlebih dahulu, Tuhan, kami percaya tuntunan-Mu, penyertaan-Mu sempurna dalam setiap kehidupan kami, Bapa. Dan kami serahkan ibadah raya online pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Segala puji syukur hanya bagi-Mu, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan sambut ke isi hati-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita sama-sama mau belajar apa yang Tuhan sudah taruh di dalam hati saya untuk saya sampaikan. Beberapa hari ini saya renungkan, saudara yang dikasihi Tuhan. Ada banyak orang percaya yang masih terus menyimpan konflik batin dan luka-luka kehidupan yang harusnya saudara dan saya sudah sembuh dan berakhir ketika menerima penebusan dan pengampunan oleh darah Yesus Kristus Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari pihak Tuhan semuanya itu sudah selesai. Tetapi ternyata dari pihak manusia, dari pihak saudara dan saya, ada banyak yang masih mempertahankan luka-luka kehidupan tersebut. Nah, hasil orang-orang tersebut mudah sekali sakit hati hanya karena perkataan atau sikap orang lain. Dan ia selalu menganggap diri benar dan orang lain yang salah, dan selalu mengungkit-ungkit kesalahan masa lalu. Jadi hidupnya pun tidak pernah bisa tenang. Apa saja, ada saja hal-hal yang membuat dirinya terganggu, saudara dikasih Tuhan. Nah, inilah masalah banyak orang percaya yang hanya
bisa ditanggulangi, saudara. Sekali lagi saya sampaikan, inilah masalahnya banyak orang-orang percaya yang hanya bisa ditanggulangi, yaitu jika ia mau merendamkan dirinya di dalam hadirat Tuhan. Dalam artinya dia datang kepada Tuhan dengan segenap hatinya, dan biar dia mengalami hadirat Tuhan yang bisa mengubah hidupnya. Jadi saya sangat paham sekali jika saudara dan saya masih jadi orang yang mudah tersinggung. Dalam artinya begini, saudaraku, saya paham sekali jika di antara saudara masih ada orang yang mudah tersinggung, yang mudah kecewa dan dendam. Itu hanya menandakan apa, saudara dikasih Tuhan? Itu hanya menandakan kurangnya persekutuan pribadi dengan Tuhan. Dan ia tidak merasakan jamahan kasih-Nya Tuhan yang tulus dan suci. Karena dari dalam batinnya, karena dari dalam hatinya hanya terpancar kekecewaan dan segala hal yang negatif. Jika orang percaya ini modelnya seperti ini, maka terang ilahi yang harus bersinar di dalam dirinya justru tertutup oleh kenapa? Oleh kemanusiawiannya, oleh kedagingannya dia. Padahal seluruh makhluk sedang menanti sukacita dan kedamaian sejati yang seharusnya terpancar di dalam hati kita, di dalam hati saudara dan saya. Untuk itu, saudara yang dikasihi Tuhan, mari pagi hari ini kita sama-sama mau belajar dari Daud. Apapun yang Daud alami, semuanya itu dia libatkan Tuhan. Sehingga khotbah pada minggu pertama di bulan Agustus ini, saya beri tema yaitu belajar dari Daud, bagaimana cara memperlengkapi dirinya di hadapan Tuhan. Poin yang pertama, Daud memperlengkapi diri terhadap teguran. Sekali lagi, poin yang pertama, Daud memperlengkapi dirinya terhadap teguran. Nah, ketika Nabi Nathan menegur Daud karena masalah kejatuhannya dia dengan Batseba, Tuhan memperhatikan cara hati Daud berespon, dan itu sangat menyukakan hatinya Tuhan. Raja Daud mau menerima teguran dari seorang nabi Tuhan. Tidak banyak raja yang mau bersedia menerima teguran. Sekalipun itu teguran dari seorang nabi Tuhan. Tidak banyak hamba-hamba Tuhan sekalipun mau menerima teguran dari sesama hamba Tuhan. Apalagi terhadap orang lain. Tidak mudah, saudara dikasih Tuhan. Tetapi Daud mau menerima teguran. Daud mau merendahkan diri. Daud mau berlari kepada Tuhan. Daud datang kepada Tuhan dengan hati yang remuk, dan Daud segera langsung bertobat. Setelah itu, saudara yang dikasih Tuhan, Daud menulis Mazmur 51. Sebuah mazmur yang mengingatkan kebaikan Tuhan ketika Daud jatuh di dalam dosa. Salah satu mazmur yang terkenal yaitu Mazmur 51 ayat yang ke-13. Ayat ini saya paling suka baca karena ini sering kita ngalami dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama membacanya di dalam Mazmur 51 ayat yang ke-13. Mazmur 51 ayat 13 yang bunyinya, janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Sekali lagi, Mazmur 51 ayat yang ke-11. Janganlah membuang aku dari hadapanmu Tuhan, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Saya teringat ketika saya jatuh bangun di dalam dosa. Di situ ada ketakutan dalam diri saya. Saya takut dia meninggalkan saya. Seperti Mazmur Daud. Daud mengalami, dan dia berkata, Mazmur 51 ayat 11,
Itu juga yang saya naikkan doa saya di hadapan Tuhan. Tuhan, janganlah Engkau membuang aku dari hadapan-Mu. Dan janganlah Engkau mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Karena tanpa Engkau Tuhan, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Di situ saya mulai bertobat. Sama seperti apa yang Daud alami. Karena apa? Dia mau ditegur, dia mau dinasehati. Berapa banyak dari saudara dan saya yang masih mau untuk menerima teguran dari siapapun di situ? Berapa banyak dari saudara yang mau? Poin yang pertama, Daud memperlengkapi dirinya dengan teguran. Apakah saudara dan saya juga sudah memperlengkapi dalam kehidupan saudara terhadap teguran? Kalau saudara masih belum ditegur, saudara kasih Tuhan, segera introspeksi diri. Setiap kita yang mengikuti Tuhan, setiap kita yang menjadi melayani Tuhan, kita harus bisa melewati poin yang pertama ini. Amin. Yang kedua, poin yang kedua, Daud memperlengkapi dirinya dengan kesetiaan kepada Tuhan. Daud memohon belas kasihan kepada Tuhan tentang anak yang dilahirkan oleh Batseba di dalam kesalahan, saudara yang dikasihi Tuhan. Kisah ini dimulai dari teguran Nabi Nathan kepada Daud. Mari kita lihat di 2 Samuel 12 ayat 13 dan 14. 2 Samuel 12 ayat 13 dan 14. Saya akan bacakan bagi saudara, saudara perhatikan. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Nathan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati." Ayat 14-nya, "Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati." Saudara dikasih Tuhan, perhatikan ayat firman Tuhan ini. Daud mengerti arti perkataan Tuhan yang telah disampaikan oleh Nathan. Ini adalah sebuah perjalanan, sebuah tuaian dari perjalanan yang getir yang Daud alami. Akibat dari apa? Kesalahan yang diperbuat oleh Daud. Apa yang Tuhan perbuat terhadap Daud, saudara yang dikasihi Tuhan? Kita lihat 2 Samuel 12 ayat yang ke-15. 2 Samuel 12 ayat yang ke-15. Kemudian pergilah Nathan ke rumahnya, dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Hati Daud berdebar-debar. Sebuah kengerian mulai menyergap dirinya. Dan Daud melihat anak yang dilahirkan oleh Batseba, yang dia selingkuhi itu, di situ saudaraku, mulai sakit saudara antiku. Mulai sakit saudara yang dia kasih Tuhan. Mulai dia demam saudaraku. Saudara perhatikan apa yang saya katakan ini. Tetapi di tengah-tengah situasi itu, Tuhan memperhatikan hati Daud. Apa yang Tuhan temukan? Reaksi Daud tidak memberontak kepada Tuhan. Dalam situasi itu, Daud tidak mengeraskan hati dan marah kepada Tuhan, melainkan Daud memohon belas kasihan Tuhan dan hanya berharap kepada kebaikannya Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Biasanya kebanyakan orang yang mengalami situasi seperti yang Daud alami ini akan proses bersungut-sungut dan akan marah kepada Tuhan. Kenapa aku harus mengalami hal seperti ini? Kenapa kau tidak tolong? Aku sudah minta tolong padamu Tuhan. Tetapi Daud tidak. Daud datang kepada Tuhan dan memohon belas kasihan Tuhan di situ. Kita lihat di 2 Samuel 12 ayat 16 sampai dengan 19. Apa yang Daud lakukan, saudara dikasih Tuhan? Perhatikan. Saya bacakan bagi saudara. Lalu Daud memohon kepada Allah,
Oleh karena anak itu, ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam semalam-malaman, ia itu berbaring di tanah. Saudara dikasih Tuhan, ketika anak ini sakit, Daud ambil puasa, saudara dikasih Tuhan. Dia tekun, dia ambil puasa. Kemudian semalam-malaman itu dia berbaring di tanah, saudara dikasih Tuhan. Ayat yang ke-17. Maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai. Tetapi ia tidak mau, juga ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Kemudian para penatua gereja itu datang kepada dia, dekati kepada Daud untuk suruh dia makan. Jangan tidur di tanah di lantai itu. Dia tidak mau, saudara yang dikasih Tuhan. Dengan apa yang dia lakukan itu, dia mohon belas kasihan daripada Tuhan. Ayat yang ke-18. Pada hari yang ke-7, matilah anak itu. Dan pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati. Sebab mereka berkata, ketika anak itu masih hidup, kita telah berbicara kepadanya, tetapi ia tidak menghiraukan perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya, anak itu sudah mati? Jangan-jangan ia mencelakakan dirinya, saudara yang dikasih Tuhan. Terus kemudian ayat yang ke-19. Di situ dikatakan, ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, sudah matikah anak itu? Jawab mereka, sudah. Daud sadar, saudara dikasih Tuhan, bahwa Tuhan tidak mendengarkan permintaannya. Pegawai-pegawainya, para penatua-penatua itu sudah ketakutan. Sedangkan waktu sakit saja dia tidak mau makan. Bagaimana setelah dia tahu bahwa anaknya itu mati? Tapi disinilah Daud sadar akan kesalahannya dia. Dan Daud sadar Tuhan tidak mendengar permintaannya itu. Anak itu menghembuskan nafas terakhirnya dan mati. Dan dalam situasi sulit yang seperti itu, hal yang sangat menarik yang Tuhan temukan di dalam hati Daud, tidak ada kekecewaan yang ada di hatinya, dan tidak ada kemarahan terhadap Tuhan. Dia sadari. Berapa banyak di antara saudara yang hari-hari ini, yang doa permohonannya kepada Tuhan belum dikabulkan. Yang Tuhan mau ingin lihat reaksi hatimu. Apakah engkau memberontak terhadap Tuhan? Apakah engkau marah terhadap Tuhan? Apakah engkau menyesali semuanya itu? Tuhan mau melihat reaksi hatimu. Seperti Daud yang dia alami. Seperti Daud mengalami. Dia ambil puasa sampai semalam-malaman tidur di tanah. Siapa tahu dia bisa menggerakkan hatinya Tuhan. Tapi Tuhan tidak mendengar isi hatinya. Ada konsekuensi yang harus dia bayar. Harga, saudara dikasih Tuhan. Ada harus yang dia bisa melewati semuanya itu. Tapi yang kita lihat, Daud tidak kecewa terhadap Tuhan. Ini reaksinya Daud, sehingga Tuhan berkata, Daud adalah orang yang dikasihi Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatimu, yang selama ini jawaban-jawaban doa yang kau minta kepada Tuhan, Tuhan belum berikan. Tetapi ada harga yang engkau harus bayar dan engkau harus lewati. Mulailah, bangunlah persekutuanmu, pribadimu dengan Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatimu, Tuhan sangat mengasihi. Saya lanjut. Poin yang ketiga. Daud memperlengkapi diri di dalam melayani dengan pengorbanan, saudaraku. Ketika Daud melakukan kesalahan di dalam memindahkan tabut perjanjian, karena kesalahan Daud, Usa tewas, saudara yang dikasih Tuhan.
Tuhan membunuh Usa tanpa memberikan peringatan terlebih dahulu. Usa tergeletak tanpa nyawa. Perhatikan saudara dikasih Tuhan. Daud sempat marah kepada Tuhan. Kenapa? Kita lihat di 2 Samuel 6 ayat 8 dan 9. Banyak hal yang kita belajar dari Daud. Daud sempat marah kepada Tuhan, tapi kita lihat reaksinya kemudian apa yang dia lakukan. 2 Samuel 6 ayat 8 dan 9. Saya bacakan bagi saudara. Saudara perhatikan ayat firman Tuhan. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Usa demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Usa sampai sekarang. Ayat 9. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan. Perhatikan. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan, lalu katanya, bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku? Saudara dikasih Tuhan, Daud menjadi marah karena Tuhan membunuh Usa tanpa kompromi, tanpa diberitahu terlebih dahulu, saudara dikasih Tuhan. Tetapi hal ini, saudara dikasih Tuhan, membuat Daud mengerti apa yang dilakukan oleh Tuhan. Setelah Daud melihat Tuhan memberkati Obed-Edom. Setelah peristiwa tragis itu, tabut dibelokkan ke rumah Obed-Edom. Di rumah Obed-Edom, sebuah pelajaran yang sangat berharga membukakan satu kebenaran bagi Daud, yaitu pelajaran tentang bagaimana caranya hati Obed-Edom bergerak dan melayani ketika tabut itu berada di rumahnya Obed-Edom. Perhatikan 2 Samuel 6 ayat yang 11. Perhatikan ayat ini. 2 Samuel 6 ayat yang ke-11. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Perhatikan. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Dari cara hati Edom bergerak, itu yang membuat Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Dan ini suatu pelajaran penting. Ini suatu pelajaran penting yang membuat Daud mengerti bagaimana bergerak sesuai dengan maunya Tuhan. Sebuah pelajaran di pengirikan Nakom itu membuat Daud merenungkan dan mempersiapkan sebuah perjalanan persembahan yang belum pernah orang lain lakukan. Perhatikan apa yang dilakukan oleh Daud. Kita lihat di 2 Samuel 6 ayat 13. Saya ambil dari terjemahan Indonesia Literal Translation. Di situ dikatakan, dan terjadilah ketika orang-orang yang mengangkat tabut Yahweh telah berjalan 6 langkah, dia mengorbankan seekor lembu jantan dan seekor anak lembu gemukan. Perhatikan apa yang dilakukan oleh Daud di dalam memindahkan tabut itu. Sebuah terobosan karena pewahyuan tentang cara hati bergerak di hadapan Tuhan. Nah, di sini 2 Samuel 6 ayat 13 terjemahan dari ELT ini lewat firman Tuhan ini dikatakan apa? Setiap orang-orang yang mengangkut tabut itu mengangkat setiap 6 langkah, mereka berhenti, mereka mengorbankan 1 ekor lembu jantan dan seekor anak lembu gemukan. Dari mana dia dapat peristiwa? Dari mana dia dapat pewahyuan seperti ini? Karena dari dia apa yang Daud lakukan dari sebuah kesalahan sehingga lahir sebuah pewahyuan ketika dia berubah dan dia bertobat. Kita lihat sejenak kesalahan yang dilakukan oleh Daud hingga Daud dapat mengalami suatu terobosan dalam kehidupannya dia. Kita lihat ayat sebelumnya ayat ini, yaitu 2 Samuel 6 ayat 3 sampai dengan 7. 2 Samuel 6 ayat 3 sampai dengan 7. 2 Samuel 6 ayat 3 sampai dengan 7.
Perhatikan saudara dikasih Tuhan. Ayat 3. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Usa dan Ahio, anak-anak Abinadab, mengantarkan kereta itu. Perhatikan saudara ya. Perhatikan tadi ya. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta. Itu kesalahan yang dilakukan. Sedangkan yang 2 Samuel 6 ayat 13, di situ mereka mengangkat tabut itu, saudaraku. Ini kesalahan yang dilakukan oleh Daud. Dia taruh tabut Allah itu di dalam kereta. Ayat keempat, Usa berjalan di samping tabut Allah itu, sedang Ahio berjalan di depan tabut itu. Kemudian ayat yang kelima, Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian kecapi gambus, rebana, kelantung, dan seracap. Ayat ke-6. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakom, maka Usa mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya karena lembu-lembu itu tergelincir. Ayat ke-7. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa, lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Saudara dikasih Tuhan, kita renungkan. Ini kesalahan yang dilakukan oleh Daud. Pada saat dia mengangkat tabut Allah itu, dia taruh di dalam kereta. Yang sebenarnya bahwa tabut Allah itu harus diangkut, saudaraku. Diangkat, bukan taruh di dalam kereta. Sehingga waktu kereta itu berjalan, ada tergelincir, Usa melihat itu, dia ingin membantu di situ, dia disambar langsung oleh Tuhan dan mati. Di situ Daud marah setelah dia mengerti kebenaran ini, saudaraku. Dia lain. Dia mengangkut tabut itu. Orang-orang pengangkut tabut itu, mereka mengangkut bukan taruh di dalam kereta. Dan disitulah sebuah pewahyuan, sesuatu yang Tuhan bukakan kepada dia. Di dalam kesalahan yang dia lakukan itu, saudaraku, dia berubah. Nah, saudara dikasih Tuhan, mari kita bayangkan saja apa yang dilakukan oleh Daud itu. Setiap 6 langkah, imam-imam pengangkut tabut Tuhan itu berhenti terlebih dahulu. Untuk apa berhenti terlebih dahulu? Untuk mempersembahkan korban persembahan. Jadi Daud memerintahkan kepada imam-imam pengangkut tabut itu berhenti setelah 6 langkah. Karena harus menyembelih hewan korban persembahan berupa lembu jantan dan anak lembu gemukan. Sebuah pertanyaan yang timbul dalam pikiran kita. Berapa ribu ekor jantan dan berapa ribu anak lembu gemukan yang disembelih agar tabut itu dapat dipindahkan dari Obed-Edom menuju ke Yerusalem? Jawabannya, saudaraku, melebihi takaran. Daud melakukan hal yang melebihi takaran melalui sebuah kesalahan yang dilakukannya. Perhatikan, melalui sebuah kesalahan yang dilakukannya, Daud memperoleh sebuah pelajaran hati yang penting di hadapan Tuhan. Satu tindakan yang tidak pernah orang lain lakukan di hadapan Tuhan. Satu tindakan yang penuh penyembahan kepada Tuhan dengan cara jalanan yang dilalui tabut itu menjadi jalan darah. Mengapa menjadi jalan darah? Karena setiap 6 langkah dikorbankan 2 ekor lembu. Dan itu membutuhkan ribuan ekor darah yang mengalir. Itu menggenangi jalannya tabut. Sebenarnya Daud tidak perlu membawa korban persembahan sebanyak itu. Itulah yang dimaksud dengan melebihi takaran. Yang artinya ketika dia sadar akan kesalahannya dia lakukan hal yang melebihi untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Berapa banyak saudara dan saya yang sudah melakukan kesalahan. Mari kita mau bertobat. Kita mau datang kepada Dia. Terima kasih Bapa. Engkau bukakan pewahyuan-Mu kepada setiap kami yang mendengarkan isi hati-Mu. Kau berbicara kepada kami. Hal-hal mana, yang bagian-bagian mana yang sebenarnya kita harus berubah, bertobat, saudara yang dikasihi Tuhan. Oh Tuhan, Kau Roh Kudus, Kau jamah setiap kami yang mendengar isi hati-Mu. Terima kasih Bapa. Hamba serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu.
apa yang hamba sampaikan terbatas. Tapi Engkau Roh Kudus, Engkau Roh Kudus tidak terbatas. Engkau menjamah setiap kami. Terima kasih. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Tuhan sangat mengasihi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Shalom. Salam Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Selamat pagi semuanya yang ada di rumah masing-masing. Kita sudah mendengar firman Tuhan begitu dahsyat dan ajaib atas kita. Kita tahu bahwa kekuatan dan kemampuan kita hidup sampai hari ini karena oleh perkataan firman Tuhan yang terus berkarya dalam hidup kita. Oleh sebab itu, sebelum kita menerima perjamuan kudus pada pagi hari ini, mari kita naikkan sebuah pujian. Kita tahu kita hidup karena oleh anugerahnya, darahnya tercurah untuk saudara dan saya. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Mari kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya. Engkau Allah kami yang ajaib, Yesus. Engkau Allah kami yang hebat atas hidup kami. Kami bersyukur sebab Kau Allah yang dahsyat atas hidup kami. Terima kasih Yesus, Engkau baik. Siapkan hati kita di rumah masing-masing. Haleluya. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, apapun situasi dan kondisi, Tuhan kita, Tuhan yang dahsyat dan ajaib, Dia selalu hadir bersama kita. Oleh sebab itu, saudara yang tidak ada roti atau anggur di rumah masing-masing, persiapkan teh kah, Sprite kah, atau Fanta. Demikian roti-roti biasa. Mari persiapkan hati kita. Kita tahu bahwa roti ini adalah tubuh Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, angkat roti di atas kepala kita ini. Kita percaya bahwa roti ini tubuh Tuhan. Karena tubuhnya sendiri atau pribadinya dipecah-pecahkan buat saudara dan saya. Jangan takut, jangan bimbang, jangan ragu. Yesus sudah tanggung semua.
segala pelanggaran kita, persoalan kita di atas keusaian 2000 tahun yang lalu. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, bukankah roti yang kita angkat di atas kepala kita ini merupakan persekutuan intim bersama tubuh Tuhan Yesus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Demikian kita angkat cawan di atas kepala kita. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Darah-Mu tercurah untuk kami, menebus dosa-dosa kami, menghapus semua aib kami. Bahkan kuasa darah-Mu melindungi kami siang dan malam. Oleh darah memancurkan musuh-musuh yang mengganggu kesehatan kami, kehidupan kami. Darah-Mu menyelamatkan kami. Saudara, mari kita lakukan ini bukan karena rutinitas, tapi percayalah saudara yang sakit, begitu minum darah Yesus sembuh. Yang takut dikuatkan kembali. Haleluya. Diberi keberanian oleh kuasa darah Yesus. Mari angkat cawan di atas kepala kita. Saudaraku, bukankah cawan yang kita angkat di atas kepala kita ini merupakan persekutuan intim bersama darah Yesus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Oh, rabasikarafa karabasak. Mari ucap syukur sama Tuhan. Karabasikarafa karabasikarapatta karabarabasur kudu ambil alih. Dimanapun umatmu berada, Tuhan, dimanapun saudara-saudara kami berada, mari Roh Kudus jamah semua dengan cara-Mu sendiri. Karena Kau Allah yang maha hadir, Allah yang maha ajaib Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang khawatir Tuhan beri keberanian kembali, yang bimbang Tuhan teguhkan hati semuanya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih untuk berjaman kudus pada pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Terima kasih ya, Engkau baik, Engkau baik. Saudara yang berulang tahun bulan Agustus ini, mari angkat kedua tanganmu, ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan. Percayalah bahwa Yesus Kristus Allah kita, Tuhan kita, Raja kita, yang sanggup membalikkan keadaan kita, yang biasa-biasa menjadi luar biasa. Baik yang ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, kasih Tuhan tidak pernah berhenti di suatu titik. Terus dia membawa kita naik dan tujuan akhirnya menjadi sama seperti Tuhan Yesus. Biar engkau yang ulang tahun, percayalah kebahagiaan senantiasa bersamamu. Demikian ulang tahun pernikahan, biarlah anggur yang manis terus kau nikmati sampai kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Semuanya dalam keadaan utuh dan tidak bercacat dan tidak bercelah, karena Allah kita dasar dan ajaib. Dalam nama Yesus, engkau diberkati Tuhan yang ulang tahun pernikahan, ulang tahun kelahiran. Tuhan memberkatimu hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Terima kasih, mari kita berdoa sama-sama buat bangsa kita. Tuhan berkati bangsa kami, Indonesia. Kami terus memberikan salam buat Indonesia. Salam buat Pulau Sumbawa, buat kota Sumbawa. Dalam nama Yesus. Salam buat lingkungan kami, dimanapun kami berada, umat-Mu Tuhan. Ada damai sejahtera, sukacita. Karena kami menyembah Allah hidup di bumi Indonesia ini. Maka kejadian apapun hari-hari ini bersama Yesus, ada jalan keluar, ada jaminan, ada kepastian di masa depan kami. Karena Yesus yang bertanggung jawab atas kami. Terima kasih Bapa di surga. Sekali lagi berkati pemerintahan kami. Dari pusat sampai surga yang ada. Tuhan memberkati mereka semua dalam nama Yesus. Terima kasih, angkat kedua tanganmu. Terima berkat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Percayalah. Tangan yang kuat, tangan yang gagah menopangmu. Apapun keadaanmu, apapun yang kau rasakan hari-hari ini, Yesus Tuhan ada bersamamu. Terimalah berkat dan kasih karunia oleh Tuhan Yesus. Allah Bapa terus memberkati engkau, melindungi engkau. Roh Kudus terus bersekutu denganmu. Terima dengan penuh sukacita. Bersama Dia kita pasti bisa melewati hari-hari ini. Dalam nama Yesus, semua yang sudah terima berkat Tuhan katakan bersama-sama. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.